I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this. Salam planter Indonesia. Lah, kali ini tuh kita akan membicarakan gunanya bagaimana pendampingan kepada para pemanen kita. Kita bisa lihat guys, ini brondolannya luar biasa, buahnya kita hitungnya 1, 2, 3 yang bisa kita panen. Ini luar biasa ini. Jadi memang pemanen-pemanen kita itu harus kita edukasi sedemikian rupa sehingga bahwa bagaimana dia tetap akan kerja tapi dengan baik gitu. Ini salah satu ini. Kalau kita lihat kayak gini mau berapa kerugian kita nih yang harusnya bisa kita ini. Apalagi ini kalau di perusahaan bisa digas nih. Tuh. Artinya bahwa brondolan adalah sumber minyak utama ya. Jadi bagaimana kita mengelola karyawan panen, kita mengelola karyawan panen itu betah kerja, tapi hasilnya bagus, tapi bahwa dia bekerja dengan sangat benar. Inilah perlunya pendampingan asisten atau pemilik ladang, bagaimana mengelola karyawan ini. Ini salah satu tantangan besar pada hari ini. Ya, salah satunya adalah bagaimana memberikan edukasi yang benar tentang budidaya atau teknis budidaya yang benar. Sebagai contoh ya, karyawan panen itu relatif akan memilih memotong pelepah supaya biar mudah. Besok panen itu akan lebih mudah. Namun hal ini kalau kita biarkan maka cenderung akan over pruning, di mana bahwa pelepahnya akan dipotong habis-habisan. Sementara pelepah paut yang dipotong habis-habisan sama dengan menghancurkan produksi di lain hari atau di hari yang kedepannya. Ini akan menjadi masalah. Namun ketika karya kita terlalu keras kepada karyawan, pendekatan kurang, maka karyawan juga secara kepedulian juga kurang. Ini yang perlu perlu seni di dalam memimpin itu seperti itu. Jangan sampai kita pemilik ladang rugi, karyawannya sakit, itu yang tambah berat. Tapi bagaimana pemilik ladang itu untung, tapi karyawan bahagia. Ini yang harus titik temu yang harus dilakukan. Dan salah satunya adalah pendekatan secara sosial, pendekatan secara bagaimana kepedulian pimpinan atau pemilik ladang terhadap pemanennya, sudah memberikan hak sepenuhnya atau belum. Ini yang perlu dilakukan oleh sebuah pemimpin di kebun, baik pemilik ladang ataupun yang bagi perkebunan adalah bagaimana seorang asisten kedekatan terhadap pimpinan. Kalau tidak, kepeduliannya dia rendah. Ini salah satunya misalnya brondolan ketinggal 30 saja. Anggap aja 30. Kalau satu pokok 30, kita bisa menghitung. Ini kalau kayak gini ya. Nih. Ketinggalan 30 biji aja bisa menghitung. 30 butir per pokok tidak dikutip, berarti berapakah kerugian pemilik lahan? Anggap saja kita rotasinya per 2 minggu misalnya. Ternyata bahwa kita akan memanen sekitar 20% atau 30% dari total pokok yang ada. 30% aja. Misalnya kita nanam 150, berarti 30%-nya jelas angkanya. 30% kali 150. Artinya besar. Besar banget jumlahnya. Dikalikan brondolan yang ketinggalan. Artinya kalau misalnya 45 batang kali 30. Sudah berapa brondolan yang ketinggalan. Dan ini akan menjadi berat jika memang kepada pemilik ladang yang istilahnya kita sebagai yang memiliki ladang, ketinggalan jumlah brondolan segitu, maka akan mengurangi berat. Apalagi luasannya sampai 10 hektar. 10 hektar kalau ya jelas banyak banget duitnya. Karena rata-rata brondolan per kilogram rata-rata misalnya average-nya 100 anggap aja. Maka kerugiannya kita udah besar banget untuk ketika karyawan kepedulian terhadap mengutip brondolan. Tapi kuncinya adalah bagaimana kepedulian karyawan itu muncul adalah dari kepedulian pimpinannya dulu. Kepedulian dari pemilik kebunnya. Kepedulian dari pemimpin dari afdeling sendiri kalau misalnya di perusahaan. Ini yang sekarang menjadi tantangan kita semuanya terhadap namanya kepedulian karyawan itu sendiri. Mungkin itu saja dulu, intinya bagaimana menumbuhkan kepedulian karyawan kita, kepedulian bawahan kita, adalah kita dulu sebagai pemimpin yang peduli terhadap bawahannya. Jadi tidak hanya masalah kerja melulu, tapi adalah bagaimana kesejahteraannya, bagaimana kalau misalnya di perusahaan itu bagaimana tempat tinggalnya, bagaimana kehidupan di pondoknya. Ini akan menjadi sangat penting di dalam mengelola karyawan itu sendiri. Ketika kita dekat secara emosional itu, karyawan dan bawahan itu dekat, maka permasalahan bisa diselesaikan dengan cara yang sebaik-baiknya dan mungkin bahkan masalah bisa kita reduksi sama sekali, kita habisi
tidak ada masalah. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan. Ingat, tingkatkan kepedulian kita terhadap bawahan, supaya bawahan juga punya kepedulian terhadap pekerjaannya. Jangan kita menyalahkan karyawan yang sementara kita juga tidak peduli dengan mereka. Terima kasih, salam sehat bagi kita semuanya. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.